Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, merdeka bukan berarti bebas. Nats Alkitab terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi kemerdekaan kita sebagai orang yang telah menerima karya keselamatan Yesus Kristus tidak dipakai untuk kembali hidup dalam dosa. Tahukah saudara, hal yang menentukan bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan kita sebagai manusia baru adalah bagaimana kehendak bebas kita tidak digunakan untuk hidup dalam dosa, melainkan digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehendak bebas, tentu kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan kualitas segambar dan serupa dengan Allah pencipta. Jadi di sini Allah menciptakan dan memberikan kehendak bebas kepada manusia melalui akal budi untuk memilih, berpikir, menimbang-nimbang, dan membuat keputusan. Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Kita tahu bagaimana sistem robot bekerja, tetapi manusia tidak diciptakan seperti itu. Dengan kehendak bebas, Allah ingin agar manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang diperintahkannya kepada Adam dan Hawa. Seperti memberikan nama kepada semua binatang, mengelola semua ciptaan Allah, menaklukkannya dan beranak cucu untuk memenuhi bumi. Tetapi memang sangat disesalkan oleh kita bahwa seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa menggunakan kehendak bebasnya dengan keputusan yang salah. Akibat Adam jatuh ke dalam dosa, maka sejak itu kebebasan sempurna yang Tuhan ciptakan di Taman Eden rusak. Dan efeknya kehendak bebas yang ada di dalam kita cenderung ke arah dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita akan selamanya dalam penindasan dosa. Tetapi oleh darahnya yang mahal dan yang kudus, sekarang kita telah dibebaskannya. Ini artinya bahwa penebusan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita orang yang beriman kepadanya untuk hidup benar-benar merdeka. Namun mengenai kemerdekaan, firman Tuhan memperingati kita dengan keras. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, mari kita pelajari ayat firman Tuhan ini yang saya garis bawahi bahwa kita dipanggil untuk hidup merdeka. Merdeka dari apa? Tentu saja merdeka dari kuasa dosa. Namun bukan berarti kita tidak bisa berdosa, bukan berarti kita tidak bisa jatuh lagi, dan bukan berarti kita selamanya akan kebal terhadap dosa. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kuasa dosa di dalam diri kita sudah tidak ada. Karena Yesus Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Kita yang menerimanya dan percaya telah menjadi ciptaan baru, di mana Roh Kudus yang sekarang memimpin hidup kita, di mana kita juga diajar bagaimana mengelola kehendak bebas kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar sekarang. Jadi, walaupun kita sudah dimerdekakan, saudara, kita tidak sembarangan lagi bebas melakukan dosa dan menuruti kehendak daging. Allah benar-benar ingin agar kita melakukan kehendak bebas dengan benar. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan kehendak bebas sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara, kita perlu betul-betul melekat dengan Tuhan agar kita tidak salah menggunakan kehendak bebas kita. Bahkan dikatakan dalam ayat itu bahwa firman Tuhan harus tinggal di dalam kita.
Ingatlah bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, untuk mengoreksi kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Makanya, saya sangat mendukung dengan gerakan membaca Alkitab, karena begitu besar manfaat yang kita dapat. Kedua, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Saudara, Paulus mengatakan bahwa hidup kita harus dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Selama kita hidup, selama itu pula keinginan daging masih ada di dalam diri kita. Nah, seringkali di dalam sifat daging kita ada sifat-sifat jahat, ada sifat-sifat yang menyesatkan, yang dapat mendesak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya, kita bersyukur Tuhan mengirim Roh-Nya yang kudus sebagai penolong, karena Allah tahu kita tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Di akhir renungan ini, saya ingin mengatakan, meskipun kita sudah merdeka, bukan berarti bebas dan semaunya. Marilah kita melekat dengan Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita, agar setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah merdeka di dalam Engkau, Yesus Kristus, penebus hidup kami. Berikanlah kepada kami hati yang senantiasa melekat denganmu Tuhan, agar dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami memiliki kehendak, kemauan, dan keputusan yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.